Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga toh Pak. Badanku pegel-pegel loh, seharian perjalanan dari kampung ke kota. Lah, ya ampun, bagus banget toh Pak rumahnya, beda jauh sama yang di kampung. Kamu kok bisa nemu tempat sebagus ini toh? Ya iyalah, bapak gitu loh. Seneng kan kalian kita pindah ke sini toh? Gimana nggak pegel perjalanan hampir 10 jam dari kampung? Kunci ini sudah ada belum toh? Aku sudah nggak sabar mau beres-beres. Oh iya, lupa bapak. Kuncinya masih sama Bu Aji, pemilik kontrakan ini. Ya sudah, bapak telepon dulu minta kuncinya. Assalamualaikum Bu Haji. Ini Pak Toto, saya sudah sampai di depan rumah. Saya minta kunci kontrakannya sekarang ya Bu. Ya Bu, saya tunggu, terima kasih. Gimana sih kamu ini? Aku sudah capek toh. Ternyata belum ada kuncinya. Memangnya kamu nggak bilang besok kita mau pindah toh? Iya, aku lupa. Ya sabar toh Bu, mungkin Bu Haji lagi ada urusan dulu lah. Aduh, bapak iki kapan toh Bu Haji datang? Aku wis capek lho, mana panas. Kulitku iki dadi tambah gosong toh. Nanti aku nggak ganteng lagi loh. Memang bapakmu iki toh nggak pernah bener kalau ngurus sesuatu. Lah malah bikin jengkel saja. Bu Haji, mau kemana nih? Kok buru-buru banget toh? Iya Bu Mai, ini ada orang dari kampung mau ngontrak. Lah pagi-pagi sudah datang saja, bikin repot toh. Walah, bagus toh. Ada yang ngontrak, jadi nambah pemasukan, sama tetangga juga jadi tambah rame. Ya sudah, saya kesana dulu. Ya sudah Bu Haji, silahkan. Wah, ada tetangga baru toh. Lumayan, bisa bikin warungku rame. Ini toh yang mau ngontrak di rumah saya. Sudah tahu kan peraturan kalau mau ngontrak di sini? Itu harus bayar kontrakan tepat waktu. Nggak bisa nunggak ya. Nggak boleh renovasi macem-macem. Lah terus harus selalu jaga kebersihan kontrakan. Iya Bu, saya yang mau nempatin rumah ini. Kok lama banget sih Bu? Sudah 1 jam saya nunggu. Tenang saja toh Bu, soal pembayaran kontrakan pasti saya bayar. Lah ini kuncinya mana toh? Saya capek, mau istirahat. Ya sudah, kalau sudah tahu bagus toh. Ini kuncinya jangan sampai hilang ya. Iya Bu, terima kasih. Ya ampun, bagus banget ya Pak rumahnya. Aku pasti betah tinggal di sini toh. Nggak kayak di kampung, orang-orangnya pada nggak jelas. Oh ya Pak, gimana kalau besok aku mau ngadain makan-makan di rumah kita ini toh? Ngundang tetangga sekitar rumah, biar pada kenal sama kita Pak. Iya, ide bagus toh Bu. Biar tetangga pada kenal sama kamu. Oh ya, tapi kalau ada yang tanya pekerjaan Bapak, bilang saja Bapak kerja di kantor ya. Memangnya bapak itu kerja di kantor apa sih? Perasaan bapak kerjanya kok nggak jelas toh? Kamu itu kalau dibilangin bapak, nurut saja lah. Jangan kebanyakan tanya. Kalau ada yang nanya pekerjaan bapak, kamu bilang saja kerja kantor gitu toh. Hoi, sayur! Sayur! Aduh, bingung masak apa ya hati ini? Sayur! Itu suara tukang sayur? Mas Parjo toh, kebetulan banget. Hoi, sayur! 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 Pada kemana ya? Sepi bener. Hoi, sayur! Sayur! Mas Parjo, baru kelihatan lagi toh. Habis pulang kampung ya? Iya, Bu Meh. Habis kena tipu di kampung. Ada orang kampung nawarin investasi. Katanya tiap bulan dapat uang lebih. Nyatanya uang saya dibawa kabur sama orangnya. Ya ampun, kok bisa sih Mas Parjo? Walah, makanya jangan gampang tergiur janji-janji palsu. Banyak warga kampung juga ketipu. Ya sudah,
saya balik dagang lagi. Ini dagangan masih penuh banget. Kenapa, Mas? Iya, makin hari jualan makin sepi toh. Dagangan pada mahal, jadi jarang yang belanja. Walah, iya toh, lagi sepi ya. Sama kayak warung saya, lagi sepi juga. Alhamdulillah, ada tetangga baru pindah. Semoga nanti belanja di warung saya. Oh iya toh. Wah, nanti saya mau lewat situ. Siapa tahu jadi langganan. Hehe. Iya Mas, baru pindah tuh di perumahan kontrakannya Bu Haji. Iya, siapa tahu mau belanja. Nanti lewat situ saja tuh. Hoi, sayur. Sayur. Hoi, sayur. Sayur. Ini toh rumah yang baru dikontrakin. Sepi banget kayak nggak ada orang. Hoi, sayur. Sayur. Lah itu ada suara tukang sayur. Kebetulan banget perut lapar ada tukang sayur. Walah, pada tidur semua kecapean habis beres-beres. Tunggu Bang Sayur. Hoi, sayur. Sayur. Sayure Bu masih seger-seger nih. Oh iya Pak, ikan peda ada nggak Pak? Satu plastik berapa toh harganya? Oh, ikan peda 6.000 Bu satu plastik. Ya ampun, mahal banget toh 6.000. Di kampung saya 3.000 loh Pak. Hah? 3.000? Lah belum dapat Bu, modalnya saja sudah lebih dari 3.000. Ya sudah, nggak jadi jualannya mahal-mahal toh Pak. Mending beli di pasar saja. Ya sudah, beli sendiri saja di pasar sana. Walah, nawar kok nggak kira-kira toh. Yang bener saja toh ikan asin 6.000. Dasar tukang sayur nggak jelas. Jualan kok mahal-mahal. Bilang saja mau kaya cepet toh. Ibu, aku lapar. Sudah ada makanan belum? Oh iya ya sudah, makan telur saja ya. Ibu beli dulu di warung. Kamu tunggu di sini. Permisi Bu, beli. Wah, siapa nih yang belanja? Jangan-jangan tetangga baru toh. Iya Bu, ini saya tetangga baru yang baru pindah tadi pagi. Oh ya Bu, minggu ini ngadain makan-makan di rumah saya. Nanti bisa minta tolong dibilangin sama ibu-ibu kompleks sini ya Bu. Bilang tetangga baru mau ngadain makan-makan di rumah hari Minggu. Biar bisa akrab sama tetangga. Jangan lupa datang ya Bu. Sampai lupa. Saya mau beli telur Bu. 1 kilo berapa ya? Oh iya, terima kasih ya atas undangannya. Telur 1 kilo 15.000. Soalnya bahan-bahan pokok lagi pada naik toh. Memangnya mau beli berapa kilo? Waduh, mahal banget toh harga telur ini. Tetangga naikin harga ya. Biasanya di kampung cuma 13.000. Tapi ya sudah, nggak apa-apa toh. Biar saya ngutang dulu. Loh Bu, murah ya 15.000 1 kilo. Biasanya di kampung 18.000. Ibu jualan apa sedekah toh? Bisa saja. Ndak kok, ini sudah sesuai sama harga toko yang lain. Ya sudah, saya ambil 5 kilo deh Bu. Tapi, aduh Bu, saya lupa bawa uang. Tadi buru-buru ke warung lupa bawa duit. Uangnya nanti dulu ya Bu. Apa mau pulang dulu untuk ambil uangnya? Nanti saja, kan saya belanja lagi di sini, sekalian bayar. Oh gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Namanya tetangga, nanti bisa balik lagi buat bayar. Walah, ya sudah. Makasih ya Bu, saya pulang dulu. Iya, sama-sama. Oh, itu tetangga yang baru pindah toh. Tapi kok aneh ya, mau beli telur tapi nggak bawa uang. Ya sudahlah, nggak boleh suudzon. Mungkin memang lupa toh. Jadi dapat telur gratis, lumayan 5 kilo. Bu Haji, mau beli apa Bu? Iyo Mai, saya mau beli beras. Ada nggak? Ada kok Bu Haji, kalau beras. Kalau kipas angin baru nggak ada. Bercanda ya Bu Haji. Oh iya Bu Haji, tadi tetangga baru bilang sama saya,
Katanya hari Minggu ini mau ngundang makan-makan tetangga komplek biar pada kenal. Lah iya toh, mau ngundang makan-makan, tapi kok uang kontrakan baru bayar setengah? Lah masa sih Bu Haji? Mungkin hari Minggu baru mau dilunasin kontrakannya. Ya mudah-mudahan saja. Kalau saya sih tidak terlalu percaya sama orang baru. Saya juga bingung loh Bu Haji. Tadi tetangga baru ngambil telur 5 kilo di tempat saya, tapi belum dibayar. Katanya nggak bawa uang. Lah kok kamu kasih ngutang gitu? Jangan terlalu percaya toh sama orang baru. Nanti telurnya ndak dibayar loh. Ah, masa sih Bu Haji? Jangan nakut-nakutin deh. Kayaknya tetangga baru itu orangnya baik kok. Ya sudah, kalau ndak mau dengerin omonganku ya sudah. Berasnya saya ngutang dulu ya. Besok baru saya bayar. Aduh, gimana sih ini? Pagi-pagi belum ada yang beli. Malah sudah ada 2 orang yang ngutang. Bu, cepetan toh. Aku sudah lapar banget. Dikit lagi aku mau pingsan nih. Iya, Bawel, tunggu toh. Ini sudah mateng. Bu, Bapak juga sudah lapar toh. Iya, ini sudah Ibu buatkan buat Bapak juga. Deh, sudah cepat makan toh. Tadi katanya lapar. Jangan main HP terus lah. Ini makannya kok cuma pakai telur mata sapi? Nggak ada lauk yang lain apa? Sudahlah, Pak. Kami jangan kebanyakan mengeluh. Makan saja. Oh ya Bu, hari Minggu nanti kamu kan mau ngadain makan-makan sama warga kompleks ini. Jangan lupa, emas yang kemarin aku belikan kamu pakai ya. Biar orang komplek pada percaya sama kita, terus mau investasi sama kita. Lah iya toh Pak, masa nggak aku pamerin emas aku yang banyak itu? Sudah tenang saja, semua sudah Ibu atur. Kamu memang istri yang pinter toh. Bapak mau beli motor baru. Kita kan nggak punya kendaraan. Jadi susah kalau mau pergi-pergi. Wah, yang benar Pak, kamu mau beli motor, banyak uang toh? Iya, nggak cash lah Bu, duitnya kan sudah habis. Bapak mau kredit saja toh. Oh, kredit toh. Lah nanti bayarnya gimana toh Pak? Bayarnya nanti dari investasi warga komplek ini loh. Lah iyo, pinyer banget sih kamu Pak. Lah iya, Bapak gitu loh. Pak, ini kunci motornya. Terima kasih sudah kredit motor di tempat saya. Jangan lupa dibayar tagihannya setiap tanggal 1 ya, Pak. Jangan sampai telat. Iya Pak, pastinya gak akan telat kok. Hehehe. Terima kasih. Wah, cakep banget toh Pak motornya. Nanti aku mau belajar motor ya Pak, biar kalau ke pasar bisa pergi sendiri, nggak ngerepotin orang lah. Iya Bu, nanti Bapak ajarin. Wah, sudah rapi semua toh. Ini makanan sudah siap buat nyambut tamu-tamu. Buat silaturahmi sekalian kerjasama ke depan. Oh ya, tapi kok rasanya ada yang kurang ya? Oh iya, belum ada kopi sama teh toh. Ya sudah, aku beli dulu ke warungnya Bu Mai. Sekalian aku bayar hutang, biar enak lah ngomongnya. Bu Mai, beli Bu. Lah, itu suara tetangga baru. Kira-kira mau bayar utang nggak ya? Bu Mai, saya mau beli kopi, teh sama gula ya Bu. Apa aku nggak salah lihat toh? Emasnya tetangga baru kok banyak banget. Kira-kira dari mana ya uangnya? Iya Bu Mai, mau beli gula, kopi, sama apa Bu? Sama teh Bu Mai. Oh iya, teh ya Bu. Maaf, salah fokus toh. Itu emasnya kok bagus-bagus banget ya Bu. Belinya di mana toh? Oh alah, salfok toh. Pantesan ngeblank dikit ya. Kaget ya lihat saya pakai emas banyak begini. Saya itu sebenarnya malu loh Bu, pakai emas kayak gini.
Takutnya nanti disangka sombong toh. Bu Mai mau emas yang kayak saya pakai? Ya sudah, nanti saya ceritakan saja di rumah saya. Sekalian saya kasih tahu dari mana uang buat beli emas ini. Biar enak ceritanya, sambil santai-santai toh. Walah iya Bu, makasih toh sudah dikasih info. Ini Bu, gulanya, kopinya, sama tehnya. Ini toh, saya mau bayar hutang yang kemarin sama yang tadi. Maaf ya Bu, saya kelupaan terus. Waduh, uangnya besar banget toh Bu. Iya nggak apa-apa Bu, tapi ini belum ada kembaliannya, masih pagi. Ya sudah Bu, lebihnya nggak usah dikembalikan. Buat Bu Mai saja toh, anggap saja rezeki. Walah, buat saya saja kembaliannya. Hah, makasih toh Bu. Iya, sama-sama Bu Mai. Ya sudah, saya pulang dulu ya Bu. Masih banyak yang mau diberesin di rumah. Jangan lupa nanti datang ya Bu, sekalian kumpul-kumpul. Siapa tahu ke depan bisa saling bantu. Iya Bu, nanti saya datang bareng Bu Harji. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah dapat rejeki. Ternyata kita ini tidak boleh suuzon sama orang. Kayaknya sudah siap semua nih. Tinggal nunggu ibu-ibu komplek datang. Silakan duduk ya ibu-ibu. Maaf kalau rumahnya kecil. Ayo, yang masih di luar, monggo masuk dulu. Ya sudah, karena semuanya sudah hadir, saya ucapkan terima kasih ya ibu-ibu sudah mau datang ke rumah saya. Saya ngadain acara ini cuman biar bisa kenal sama ibu-ibu di kompleks sini, supaya kedepannya kita bisa lebih akrab toh. Di sini saya cuma mau ngobrol santai saja, sambil cerita sedikit masa lalu saya waktu masih di kampung sebelum pindah ke kota. Dulu itu loh Bu, saya cuma ibu rumah tangga biasa yang tinggal di kampung kecil. Setiap hari saya sama suami kerja serabutan. Penghasilannya yo pas-pasan, kadang malah nggak cukup buat kebutuhan keluarga. Hidup rasanya berat toh Bu. Hari demi hari isinya cuma mikir besok makan apa, bayar ini itu dari mana. Sampai suatu hari, suami saya ketemu sama seorang pengusaha kaya dari kota. Orangnya baik, terus ngajak suami saya buat ikut kerja bareng. Tanpa banyak harapan, suami saya nyobalah. Ternyata suami saya kerja di sebuah perusahaan investasi. Sejak saat itu, pelan-pelan hidup keluarga kami mulai berubah. Dengan modal uang kecil saja, saya mulai ikut investasi. Awalnya ya ragu toh Bu, takut juga. Tapi lama-lama kelihatan hasilnya. Sedikit demi sedikit uangnya berkembang. Nggak langsung kaya, tapi pasti. Sampai akhirnya, alhamdulillah, saya sama keluarga bisa pindah dari kampung ke kota. Dan sekarang hidupnya jauh lebih enak dari sebelumnya. Oh ya Bu, emas yang saya pakai ini emas murni 99 karat loh. Ini semua hasil dari investasi yang saya jalani selama ini. Pak bener toh Bu Tejo. Soalnya kalau saya pikir-pikir, investasi itu kok nggak mungkin secepat itu. Mana ada baru investasi langsung dapat uang banyak toh. Omongannya Bu Haji itu bener toh. Nggak ada orang yang bisa cepat kaya dalam semalam. Tapi saya sudah membuktikan sendiri loh Bu, kalau investasi yang tepat itu bisa bikin saya sama keluarga keluar dari hidup susah. Semua yang saya capai sekarang ini asalnya ya dari investasi, pelan-pelan tapi pasti. Makanya saya pengen ibu-ibu juga bisa ngerasain hal yang sama seperti saya. Dengan suara penuh keyakinan, Bu Tejo mengajak para ibu-ibu untuk ikut sukses bersamanya. Menurutnya, dengan modal minimal 5 juta rupiah, uang itu bisa berkembang menjadi 10 juta rupiah hanya dalam waktu 1 bulan. Kata-kata Bu Tejo terdengar sangat menjanjikan. Satu persatu warga komplek yang tadinya tidak percaya mulai terdiam dan saling berpandangan. Rasa ragu perlahan berubah menjadi ketertarikan. Harapan pun mulai tumbuh di benak mereka.
Kini para ibu-ibu komplek pun mulai tergoda untuk ikut berinvestasi, berharap bulan depan mereka akan mendapatkan keuntungan besar seperti yang dijanjikan Bu Tejo. Waduh, mantap toh. Lihat itu uangnya, banyak banget. Dasar ibu-ibu, gampang percaya. Mau saja aku omongi. Mau kaya kok kerja. Mosok investasi sama aku. Pak, kamu sudah pulang toh? Ini loh hasil dari ibu-ibu komplek. Banyak kan, Pak? Wah, mantep banget toh, Bu. Bapak tadi dari rumah temennya Bapak, si Rozak. Dia mau ngegadai mobil. Lumayan loh, Bu. Mobilnya masih baru. Uangnya nanti buat kita ambil mobil gadaian saja. Nanti kalau mobilnya ditebus, uangnya kan balik lagi toh. Iya, Pak. Ini uangnya. Aku juga pengen punya mobil, biar nggak kehujanan sama kepanasan lagi kalau pergi-pergi. Ya sudah, Bapak mau ngambil mobil dulu ya, Bu. Halo Pak Roza, saya OTW ya. Kok sudah malam tapi belum pulang-pulang toh? Katanya tadi mau ngambil mobil gadaian. Halo, halo. Halo, selamat malam. Saya dari kepolisian ingin memberitahukan Bapak Tejo mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Tejo, tetangga baru di Komplek Melati. Bu Oji, sudah dengar toh kabarnya Pak Tejo meninggal. Terus ini piye uang investasi kita, Bu? Jangan-jangan rugi kabeh. Saya kok jadi dak tenang ya rasanya, kepikiran terus. Mending sekarang aja kita ke rumah Bu Tejo. Bu Mai, ayo Bu, gimana ini uang investasi kita? Kita minta tanggung jawab, ndak bisa dong ditinggal begitu aja. Loh, piye toh Bu? Kecelakaan gimana maksudnya? Kenapa Pak Tejo membawa uang investasi kita toh? Maaf ya ibu-ibu semuanya, uangnya tadi sudah saya berikan ke suami saya. Niatnya suami saya mau ngambil mobil gadaian. Tapi suami saya kecelakaan dan uangnya hilang. Uangnya hilang kabeh? Terus investasi kami piye toh, Bu? Ya sudah, jual saja emas ibu yang banyak itu. Sebenarnya perhiasan yang saya pakai ini semuanya cuma imitasi, Bu. Nggak bisa dijual. Lah katanya tadi investasinya aman, emasnya asli, hasilnya jelas. Kami ini ngumpulin uang susah payah loh, Bu. Bukan uang jatuh dari langit. Lah terus pertanggungjawabannya piye toh, Bu? Jangan-jangan dari awal cuma nipu. Sudah Pak Polisi, penjarain aja orang ini. Dasar tukang tipu. Mendengar semua kenyataan itu, seluruh warga komplek langsung marah dan kecewa. Mereka merasa telah ditipu oleh Bu Tejo dengan kedok investasi. Uang yang mereka kumpulkan dengan susah payah ternyata tidak bisa dikembalikan sama sekali. Sementara itu, Pak Tejo sudah meninggal dunia akibat kecelakaan. Tidak ada lagi yang bisa dimintai pertanggungjawaban selain Bu Tejo. Akhirnya Bu Tejo harus menanggung sendiri akibat dari perbuatannya. Ia dibawa polisi dan harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya di dalam penjara. Dari kejadian ini, warga kompleks sadar bahwa janji cepat kaya hanyalah tipu daya, karena rezeki yang halal tidak pernah datang dari kebohongan.